Ayo semua kita mulai dengar kisah inspirasi. Ini Momon dan juga Liti, penjual kerupuk paling hits. Walau banyak rintangan datang, semangat kita terus membara. Simak kisah kita sampai habis di Inspirasi Tanpa Batas. Pak Tarmono, Liti perhatikan belakangan ini banyak penonton yang tanya di kolom komentar. Kenapa sih Pak Tarmono itu orangnya terlihat sangat ikhlas dan tenang kalau menghadapi masalah? Apa rahasianya, Pak? Wah, Liti, kalau ditanya rahasia, sebenarnya kuncinya cuma satu, yaitu sabar. Tapi Liti harus tahu, sekolah sabar itu tidak pernah lulus, karena ujiannya datang terus. Jauh sebelum Bapak kenal musik atau jualan kerupuk, Bapak sudah kenyang dengan ujian hidup yang pahit sekali. Tahun 2000, Bapak menikahi seorang janda anak satu. Walaupun selama 7 tahun kami belum punya anak lagi, Bapak tidak pernah mengeluh. Bapak kerja keras jadi tukang pijat demi keluarga. Tapi ujian pahit seperti apa yang paling membekas, Pak? Datangnya dari musuh dalam selimut Liti. Dia itu pasien Bapak sendiri. Orangnya halus sekali. Sering ajak jalan-jalan bareng, kalau dipijat bayarnya selalu lebih dari tarif. Ternyata itu cuma taktik. Dia pamer punya mobil, rumah, dan kebun. Padahal itu semua punya kakaknya. Dia cuma numpang pamer untuk menggoda istri Bapak. Dia pikir mentang-mentang mata Bapak tidak melihat, dia bisa mempermainkan Bapak semaunya sendiri. Padahal meskipun mata Bapak gelap, hati Bapak tidak buta. Lalu bagaimana akhirnya kebohongan itu terbongkar, Pak? Tuhan kasih isyarat, Liti. Suatu hari Minggu, istri izin main ke tempat majakannya dulu. Saat Bapak sedang makan sebelum berangkat pengajian, tiba-tiba Bapak tersedak. Hati langsung tidak enak. Benar saja, dia baru pulang setelah maghrib dengan wajah bingung. Pagi harinya Bapak lihat dia keluar kamar mandi dalam keadaan rambut basah. Dia keramas. Bapak pegang rambutnya, Bapak tanya pelan, "Kenapa kamu keramas? Semalam kan kita tidak ngapa-ngapain." Disitulah dia gemetar dan mengaku kalau dia sudah dibawa ke sebuah villa oleh pasien tadi. Hancur sekali ya perasaan Bapak. Apa Bapak langsung meledak saat itu? Jujur, Liti, saat itu Bapak gelap mata. Bapak sakit hati sekali karena selama berumah tangga, Bapak tidak pernah punya pikiran untuk selingkuh atau mengkhianati istri. Bapak sudah siapkan golok di bawah kasur. Niat Bapak sudah bulat untuk membuat perhitungan malam itu juga. Tapi dilalahnya dia ketakutan dan tidak berani tidur di rumah. Di saat itulah wajah almarhumah ibu muncul di pikiran. Bapak tersadar, Bapak dilahirkan bukan untuk menjadi seorang pembunuh. Iman Bapak kembali dan golok itu Bapak simpan lagi. Alhamdulillah, Ibu benar-benar menjaga Bapak. Terus apa yang Bapak lakukan ke laki-laki itu? Besoknya baru Bapak lari ke wartel. Begitu tersambung ke telepon laki-laki itu, Bapak cuma bilang tegas, "Apa yang sudah kamu lakukan dengan istri saya? Ingat ya, apa yang kamu tanam sekarang suatu saat kamu akan menuai hasilnya." Luar biasa ketegasan Bapak. Terus setelah itu bagaimana kelanjutan rumah tangganya, Pak? Itu baru pengkhianatan pertama, Liti. Kejadiannya sampai terulang 3 kali. Di saat hati Bapak sudah benar-benar mati rasa, itulah tiba-tiba handphone Bapak berbunyi. Ada seorang gadis dari Jawa yang menelpon. Bagaimana ceritanya? Kita sambung di bagian kedua ya. Pak Momon Liti masih kepikiran soal si Neng dari Jawa itu. Setelah teleponan setiap hari sampai tagihan telepon rumahnya membengkak dan dicabut Telkom, bagaimana kelanjutannya, Pak? Apa orang tuanya tahu? Akhirnya ketahuan juga, Liti. Namanya orang tua pasti punya firasat. Ibunya si Neng yang seorang janda sangat tidak setuju anak perempuan pertamanya berhubungan dengan orang tunanetra seperti Bapak. Orang tuanya ingin yang terbaik, tapi si Neng sudah terlanjur cinta. Wah, jadi si Neng harus memilih antara orang tua atau cintanya ke Bapak ya? Terus apa yang dia lakukan, Pak? Dia nekat, Lidi. Dia pamit sama ibunya mau kerja di rumah makan daerah Tangerang. Tapi itu cuma alasan saja. Padahal di Tangerang cuma bertahan beberapa hari. Lalu dia langsung ambil keputusan besar untuk menyusul Bapak ke Lampung buat yang kedua kalinya. Luar biasa ya Pak nekatnya. Kapan tepatnya dia sampai di Lampung lagi, Pak? Bapak ingat betul harinya. Itu hari Valentine. Dia datang membawa seluruh kepercayaan dan ketulusan hatinya hanya untuk Bapak.
Dia ingin membuktikan kalau dia serius ingin menemani hidup Bapak dan memberikan keturunan yang selama 7 tahun ini belum Bapak dapatkan. Tapi saat itu Bapak masih punya istri pertama kan, Pak? Bagaimana cara Bapak menjemputnya tanpa ketahuan? Disitulah hati Bapak makin tidak tenang, Lidi. Bapak jemput si Neng di pelabuhan diam-diam di antar keponakannya. Bapak berdiri di sana dengan hati gemetar. Di satu sisi Bapak bahagia, tapi di sisi lain Bapak merasa berdosa karena belum berani jujur ke istri pertama. Jadi Bapak menyembunyikan si Neng di Lampung sementara waktu ya, Pak? Rasanya pasti berat sekali hidup dalam rahasia seperti itu. Betul, Lidi. Menjemput harapan dengan meraba jalan dalam sembunyi-sembunyi itu sangat menyiksa batin. Bapak ingin jujur, tapi Bapak takut badai akan meledak di rumah. Bapak belum tahu kalau sebentar lagi rahasia ini akan terbongkar dan nyawa jadi taruhannya. Aduh, Liti jadi ikut deg-degan, Pak. Bagaimana kelanjutan badai yang Bapak maksud? Itu akan menjadi cerita yang sangat panjang dan penuh air mata di bagian ketiga nanti, Liti. Pak Momon, Liti tidak bisa membayangkan betapa berat beban di pundak Bapak saat itu. Di satu sisi ada si Neng yang nekat, di sisi lain ada istri pertama yang sudah bertahun-tahun menemani. Apa yang Bapak rasakan ketika si Neng mulai menuntut kepastian? Hati Bapak hancur berkeping-keping, Liti. Si Neng menangis di depan Bapak sambil berkata, "Mas, saya sudah korbankan waktu saya. Saya sudah lawan ibu saya sendiri. Saya sudah nekat kerja demi bela-belain Mas. Kalau Mas tidak mau menikahi saya sekarang, lebih baik saya mati saja." Ancaman bunuh diri itu terus terngiang-ngiang di telinga Bapak. Ya Allah, nyawa taruhannya ya Pak. Terus, langkah apa yang Bapak ambil di saat terjepit seperti itu? Bapak sadar, Liti. Sepandai-pandai kita membungkus bangkai, bahunya pasti akan tercium juga. Daripada semuanya hancur karena kebohongan, Bapak putuskan untuk pulang dan bicara jujur dengan istri pertama. Dengan suara bergetar Bapak ceritakan semuanya. Bapak bilang, "Bu, maafkan Mas, ada nyawa yang sedang terancam di luar sana demi Mas." Apakah istri pertama Bapak langsung marah besar saat itu? Ajaibnya tidak, Liti. Tuhan sepertinya sudah melembutkan hatinya. Mungkin karena dia khawatir si Neng benar-benar nekat melakukan hal buruk, atau mungkin dia merasa bersalah karena selama 7 tahun ini belum bisa memberikan keturunan. Dengan mata berkaca-kaca dia berkata, "Ya sudah Mas, kalau memang itu jalannya, saya ikhlas." Liti sampai merinding dengarnya. Seorang istri yang rela berbagi cinta demi kebaikan suaminya itu luar biasa sekali ya, Pat. Apalagi Bapak tetap menjaga kehormatan meskipun sudah bertemu berkali-kali dengan si Neng. Betul, Liti. Walaupun kami bertemu, Bapak tetap menjaga batas dan tidak pernah melakukan hal di luar norma agama. Kejujuran itulah yang Bapak pegang. Tanpa paksaan, istri pertama menemani Bapak menemui Pak RT dan pamong setempat. Dengan tangan yang bergemetar, dia membubuhkan tanda tangan di atas kertas, merestui Bapak untuk menikah lagi. Bapak hanya bisa menangis dalam gelap, bersyukur punya istri yang hatinya seluas samudra. Sungguh sebuah pengorbanan yang luar biasa. Lalu apakah setelah restu itu didapat, segalanya langsung menjadi indah? Belum, Liti. Itu baru babak baru dalam hidup Bapak. Bagaimana rasanya menyatukan dua hati di bawah satu atap? Dan apakah si Neng benar-benar memberikan anugerah keturunan yang Bapak impikan? Rahasianya ada di bagian selanjutnya.